Nama saya Tri Putri Sujati, kelas manajemen D Malang, NIM 192105661. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah ilmu ekonomi makro. Soal yang pertama, bagaimana arah dan strategi kebijakan ke depan dalam menghadapi ekonomi digital? Apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia atau faktor apa yang perlu segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi? Daya saing di Indonesia memang sangatlah rendah dan itu dibutuhkan beberapa strategi agar menjadi negara stand out. Contohnya memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisien dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan. Dan yang ketiga, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi distribusi dan sektor produktif lainnya. Dan yang keempat, mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam. Yang kelima, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunikasi. Dan yang keenam, mendorong kolaborasi perusahaan rintisan atau startup mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi inkubasi hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis startup. Soal yang kedua, bagaimana langkah Bank Sentral dalam menyikapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi? Yang pertama, menerapkan bauran kebijakan Bank Sentral. Yang kedua, perlunya memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemangku kebijakan dengan meningkatkan transparansi dan komunikasi. Dan yang ketiga, perlunya memanfaatkan era digitalisasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana Bank Indonesia menyusun visi untuk mengintegrasikan ekonomi dengan uang digital. Soal yang ketiga, wabah COVID mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID segera mengambil tindakan cepat untuk menangani wabah tersebut untuk mengurangi dampak sosial ekonomi, termasuk negara Indonesia. Menurut Anda, kebijakan fiskal dan moneter seperti apa saja yang sudah diambil pemerintahan menghadapi COVID? Menurut saya, wabah virus corona ini sangatlah meresahkan semua orang. Apalagi virus corona ini adalah virus yang cepat menyebar. Salah satu cara memutuskan mata rantai COVID adalah dengan social distancing, bertujuan mencegah orang sakit melakukan kontak dalam jarak tertentu dengan orang sehat untuk mengurangi penularan. Dalam menghadapi COVID, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat dan untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian. Penguatan penanganan COVID dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, contohnya obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID, dan kebutuhan lainnya. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID terhadap ekonomi nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Terima kasih.